Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nai Nuria Ahadiah dengan nomor pokok mahasiswa 222151155 dari kelas 2022D. Di sini saya akan menjawab semua jawaban UAS dari Bapak Filsafat dan Sejarah Matematika. Nomor 1 yaitu hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Filsafat mempunyai objek lebih luas, sifatnya universal, sedangkan filsafat pendidikan objeknya terbatas. Dalam dunia filsafat pendidikan saja, filsafat hendaknya memberikan pengetahuan atau pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dan menunjukkan sebab-sebab, tetapi yang tak begitu mendalam. Filsafat memberikan sintesis kepada filsafat pendidikan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan filsafat pendidikan, tetapi sudut pandangannya berlainan. Adapun ciri-ciri filsafat dan filsafat pendidikan sebagai berikut. Universal menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Radikal mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtun dan logis meskipun spekulatif. Untuk jawaban nomor 2 yaitu filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Filsafat pendidikan matematika merupakan mata kuliah dasar yang berisi dasar-dasar pemikiran pendidikan matematika. Mata kuliah ini diperlukan untuk pembelajaran tentang perbedaan antara matematika dan pendidikan matematika serta keterkaitan keduanya. Untuk jawaban nomor 3 yaitu tujuan filsafat pendidikan sebagai berikut. Menjadikan seseorang sebagai manusia lebih mendidik serta mampu membangun diri sendiri. Mendorong untuk dapat menjadi orang yang bisa berpikir sendiri. Memberikan dasar-dasar pengetahuan, pandangan yang sistematis sehingga seluruh pengetahuan menjadi satu kesatuan. Sedangkan fungsi filsafat pendidikan sebagai berikut. Filsafat menolong mendidik, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat memberikan pandangan yang luas. Filsafat pendidikan memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Calon guru harus memahami filsafat pendidikan karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Tujuan pendidikan perlu dipahami dalam hubungannya dengan tujuan hidup, dan calon guru yang memahami filsafat pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Adapun jawaban nomor 4 yaitu kita harus belajar filsafat matematika karena filsafat matematika bermanfaat dalam melatih mahasiswa berpikir radikal tentang hakikat matematika, melatih berpikir reflektif di dalam lingkungan ilmu matematika, menghindarkan diri dari memutlakan kebenaran ilmiah, memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Adapun aliran filsafat matematika yang pertama, Platonisme. Platonisme menganggap matematika adalah kebenaran mutlak dan pengetahuan matematika merupakan hasil ilham ilahi. Tuhan adalah salah seorang ahli matematika atau matematikawan. Platonisme memandang objek-objek matematika adalah real dan eksistensi real objek dan struktur matematika adalah sebagai eksistensi realitas yang ideal dan bebas dari sifat manusiawi. Kegiatan matematika adalah proses menemukan hubungan-hubungan yang telah ada di alam semesta. Yang kedua ada logisisme, perkembangan logika sebagai ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari ilmu pengetahuan lain. Setidaknya dimulai oleh Leibniz tahun 1666. Reduksi konsep-konsep matematika di dalam konsep logika telah dimulai. Prinsip yang ketiga ada intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant
bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep, dan diakhiri dengan ide-ide. Yang keempat ada absolutisme. Pengetahuan matematika terdiri dari kebenaran yang sudah pasti dan tidak dapat diubah. Kebenaran yang bersifat absolut atau mutlak merupakan satu-satunya realitas pengetahuan yang sudah pasti, dan kebenarannya hanya tergantung pada logika dan kebenaran yang tergantung di dalamnya. Yang kelima ada palibilisme. Menurut palibilisme, kebenaran matematika dapat menjadi subjek yang begitu sederhana dan dalam banyak hal dapat dikritisi. Kebenaran matematika bersifat tidak sempurna, tidak kokoh, dan di masa depan dapat dikoreksi serta direvisi. Sedangkan untuk jawaban yang nomor 5, hubungan filsafat dengan matematika. Filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu, dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Terima kasih, sekian dari saya untuk menjawab soal-soal UAS dari Bapak Dedi Nurizamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan, dosen pengampu filsafat dan sejarah matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.